Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang hubungan hukum dan perlindungan hukum. Yang pertama adalah saya akan membahas tentang pengertian objek hukum dan subjek hukum. Sebelum berbicara lebih jauh, saya akan menyebutkan 3 hal penting dalam hubungan hukum dan perlindungan hukum. Yang pertama adalah subjek hukum, yang kedua adalah objek hukum, dan yang ketiga adalah peristiwa hukum. 3 hal penting ini yang dinamakan dengan hubungan hukum, teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan hubungan hukum? Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih individu dengan individu yang lain, individu dengan masyarakat, atau masyarakat dengan masyarakat yang lain. Dalam sebuah hubungan hukum akan timbul yang namanya hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini dari mana? Dari sebuah peristiwa hukum. Setelah ada peristiwa hukum, maka akan timbul yang namanya hak dan kewajiban. Apa sih yang dinamakan dengan peristiwa hukum? Contohnya apa sih teman-teman? Yang pertama, ketika orang meninggal dunia akan kehilangan haknya. Dan ketika orang dilahirkan ke dunia, dia akan mendapatkan haknya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Hak adalah memberikan kenikmatan atau keleluasaan kepada seseorang untuk melaksanakannya. Sedangkan kewajiban adalah pembatasan atau beban. Sehingga dalam hubungan hukum yang lebih aktif menonjol adalah hak. Nah, dalam hak ini ada 4 hal unsur yang akan terus muncul. Yang pertama, subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum, dan perlindungan hukum. Yang pertama, subjek hukum nih. Subjek hukum ini apa sih teman-teman? Subjek hukum adalah segala sesuatu yang diatur berdasarkan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Itu teman-teman. Dalam subjek hukum ini yang diakui dalam hukum ada 2 hal. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada badan hukum atau lembaga hukum. Nah, kapan sih manusia ini diakui sebagai pendukung dalam subjek hukum? Yaitu ketika dia dilahirkan dan berakhir ketika dia meninggal dunia, kecuali pada pasal 26 BW dan pasal 467 BW. Apa sih bunyinya? Yang pertama, pasal 26 BW. Setiap anak dalam kandungan dianggaplah lahir apabila kepentingannya menghendaki. Apabila anak tersebut meninggal, maka dianggap tidak pernah ada. Nah, yang kedua, pasal 467 BW, yaitu seseorang yang meninggalkan tempat kediamannya selama waktu ditentukan. Hai teman-teman, kita lanjut lagi pembahasannya. Sebelumnya aku mohon maaf kalau mungkin nanti terdengar suara gemuruh karena di luar lagi hujan. Kita lanjut pembahasannya. Yang tadi ada subjek hukum. Nah, subjek hukum itu singkatnya adalah kita dan badan hukum. Jadi ya kitalah yang ada di dalamnya. Terus yang kedua itu ada namanya objek hukum. Objek hukum itu adalah sesuatu yang bisa dikuasai. Banyak, mungkin bisa lahan, sawah, atau perkebunan, rumah, masih banyak lagi. Terus yang ketiga adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu adalah suatu peristiwa yang terjadi yang menyebabkan hukum itu ditegakkan. Contoh kasusnya seperti ini. Saya menyewa sebuah rumah selama 5 tahun. Lalu 2 tahun pertama saya menempati rumah yang saya sewa itu. Setelah 2 tahun, akhirnya saya pergi keluar kota, pindah keluar kota, dan saya masih meninggalkan barang-barang saya di dalam rumah yang saya sewa itu. Saya pergi selama 2 tahun keluar kota karena saya harus menjalani tugas dinas di sana. 1 tahun pertama saya pindah, pemilik rumah yang saya sewa ini menghubungi saya. Kemana kamu? Kok nggak ada kabar? Melalui telepon, melalui media sosial manapun yang saya berikan, bahkan Gmail pun nggak bisa dihubungi. Gitu. Pada akhirnya pemilik rumah yang saya sewa itu memutuskan untuk memberikan hak sewanya kepada penghuni yang baru. Jadi ada penghuni baru mau nyewa rumah itu, oh iya silahkan gitu. Akhirnya barang-barang saya disingkirkan ke dalam satu gudang. Dan akhirnya di tahun terakhir saya menyewa rumah tersebut, saya kembali ke rumah yang saya sewa.
ini adalah salah satu peristiwa hukum di mana mengambil hak yang saya miliki atas rumah tersebut. Haknya di mana? Ya oke, mungkin teman-teman berpendapat ya itu kan rumah dia, saya cuma penyewa dan saya nggak berhak untuk membawanya ke proses hukum. Tapi ada haknya di sini. Karena yang pertama, sebelumnya ada sebuah persetujuan itu. Jadi persetujuannya itu saya menyewa rumah kamu selama 5 tahun. Ini biaya sewanya, biaya yang saya harus keluarkan untuk menyewa. Dan setelah akad saya selesai untuk menyewa rumah tersebut selama 5 tahun adalah menjadi hak saya untuk tinggal di situ. Pelanggaran hukumnya ya tadi, mengambil hak saya untuk tinggal di rumah itu. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawab hukum. Nah, apa sih tanggung jawab hukum itu? Tanggung jawab hukum adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku sesuai dengan cara tertentu, tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Nah, tanggung jawab hukum ini memiliki 5 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu ada prinsip kesalahan atau liability based on fault. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa seorang baru dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Nah, dalam pasal 136.5 KUHP yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum mengharuskan terpenuhnya 4 unsur pokok ini, yaitu yang pertama adanya perbuatan, yang kedua adanya unsur kesalahan, yang ketiga adanya kerugian yang diterima, dan yang keempat adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Prinsip yang kedua adalah prinsip praduga selalu bertanggung jawab atau presumption of liability. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi beban pembuktian pada prinsip ini terdapat pada si tergugat tersebut. Nah, untuk prinsip yang ketiga yaitu prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab. Jadi prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip yang kedua tadi. Prinsip ini tidak selalu bertanggung jawab dan hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan. Contoh penerapan dalam prinsip ini yaitu pada hukum pengangkutan. Jadi kalau misalnya kita sebagai konsumen atau penumpang kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan yang biasa kita bawa, itu adalah tanggung jawab kita sepenuhnya. Jadi dalam hal ini si pengangkut atau pelaku usaha tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Prinsip yang keempat adalah tanggung jawab mutlak atau strict liability. Nah, tanggung jawab mutlak ini biasa diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut, tapi para ahli menyebutkan bahwa dua terminologi itu berbeda. Kalau strict liability itu adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, dan ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab tersebut. Kayak misalnya dalam keadaan force majeure. Nah, misalnya kita dalam keadaan ada bencana atau kita gimana, itu bisa dibebaskan dari tanggung jawab. Nah, sebaliknya kalau absolute liability itu adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian. Dan yang terakhir ada prinsip pembatasan tanggung jawab atau limitation of liability. Misalnya dalam perjanjian cuci cetak film ditentukan bila film ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak, termasuk akibat kesalahan si petugas, maka konsumen hanya dibatasi ganti rugi sebesar 10 kali harga satu roll film baru. Nah, prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UU PK, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jadi, ada pembatasan mutlak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perlindungan hukum. Perlindungan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan rechtsbescherming. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum. Perlindungan hukum juga memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain
dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bangkat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Yang berikutnya adalah sifat hukum, di mana sifat hukum itu adalah memaksa, yang artinya diakui dan ditaati keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hukum tersebut mengandung sanksi yang tegas jika ketetapan hukum tersebut dilanggar. Nah, dengan begitu setiap orang dipaksa untuk patuh terhadap ketetapan dan ketentuan hukum tersebut. Contoh hukum yang memaksa yaitu adalah hukum pidana. Yang berikutnya adalah fungsi hukum. Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, namun bisa juga sebaliknya. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegak hukum, inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Halo teman-teman, jadi di sini aku ingin menjelaskan tentang pembagian dan sarana perlindungan hukum. Jadi menurut Muhsin, pembagian dan sarana perlindungan hukum itu ada 2. Yang pertama, perlindungan hukum preventif, dan yang kedua adalah perlindungan hukum represif. Yang pertama, perlindungan hukum preventif. Apa sih perlindungan hukum preventif itu? Jadi, perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan dari pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Jadi, biasanya perlindungan hukum preventif itu berada di undang-undang atau peraturan-peraturan daerah. Lalu yang kedua, perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif ini diberikan dari pemerintah berupa sanksi. Jadi, perlindungan hukumnya itu berupa sanksi seperti denda, penjara, atau pidana. Jadi, biasanya perlindungan hukum represif ini diberikan ketika sudah terjadi pelanggaran. Selain Muhsin, Filipus Hadjan juga berpendapat bahwasannya ada 2 sarana perlindungan hukum. Yang pertama, sarana perlindungan hukum preventif, dan yang kedua adalah sarana perlindungan hukum represif. Namun, beda maknanya. Jadi, sarana perlindungan preventif menurut Hadjan itu sarana perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah sengketa. Jadi, subjek ini bisa mengajukan keberatan atas adanya sengketa tersebut. Jadi, sengketa bisa dibatalkan. Lalu, yang kedua, perlindungan hukum represif. Jadi, perlindungan hukum represif ini menurut Hadjan adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketanya. Jadi, perlindungan hukum ini biasa diproses di pengadilan umum atau pengadilan administrasi di Indonesia. Lalu, sebenarnya ada 2 nih prinsip sarana perlindungan hukum represif menurut Hadjan. Mau tahu? Simak videonya setelah ini. Nah, ada tambahan nih teman-teman, yaitu pengertian dari perlindungan menurut undang-undang, yaitu ada di pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Nah, undang-undang ini membahas tentang perlindungan terhadap saksi dan korban. Isinya bisa dibaca di sini ya. Prinsip pertama dari sarana perlindungan hukum represif adalah tindakan-tindakan pemerintah harus bertumpu dan bersumber dari hak-hak asasi manusia. Emang kenapa sih? Karena menurut sejarah dari Barat, konsep-konsep perlindungan serta penegakan hak asasi manusia itu berasal dari peletakan kewajiban masyarakat serta pemerintahan. Jadi, tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah itu harus mengacu
dan bersumber pada hak asasi manusia juga. Nah, prinsip yang kedua apa sih? Prinsip yang kedua itu yang mendasari perlindungan hukum dari tindakan pemerintah itu adalah prinsip negara hukum itu sendiri. Nah, terus prinsip negara hukum ini bisa dikaitkan dengan perlindungan serta penegakan hak asasi manusia. Dan perlindungan serta penegakan hak asasi manusia itu menjadi tempat utama serta dapat dikaitkan dengan tujuan dari si negara hukumnya. Sepertinya cukup sekian pembahasan materi dari kami. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.